Shalom. Banyak teman-teman yang bertanya, benar nggak sih bahwa surga itu ada? Dan saya mau jawab, surga itu benar ada. Kenapa saya berkata benar ada? Karena saya diizinkan Tuhan untuk mengalaminya. Dan ada orang yang menjadi saksi. Saksinya itu di ibadah, jadi di sebuah ibadah. Dan dalam ibadah itu ada seorang ibu pendoa yang bisa melihat saya sedang naik tangga seperti ini. Padahal waktu itu usia saya itu 17 tahun. Dan pada saat itu untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di gereja karismatik. Terus karena malu saya tutup mata. Waktu saya tutup mata, saya dipanggil kepenuhan Roh Kudus. Baru saya tahu, saya nggak tahu pada saat itu. Saya ingat saya kesurupan. Maka saya melihat penglihatan seperti ini, awan yang seperti ini, persis seperti ini. Terus ada tangga, cuman tangganya beda. Cuman yang saya mau kasih tahu teman-teman bahwa pada saat saya naik ke atas tangga itu, baju saya kayak baju orang kalau kita anak-anak liturgi ya, di bulan Desember biasa anak-anak liturgi kita pakai pakaian dress pesta kayak gitu. Warnanya warna brokat yang pakai baju kebaya yang warnanya coklat kulit, tapi coklatnya cantik cakep banget. Terus pakai sepatu kayak ya berliturgi gitu. Supaya padahal umur saya itu 17 tahun, tapi badan saya berubah kayak bentuk anak 5 tahun. Jadi saya percaya bahwa di situ dikatakan bahwa kita datang sama Tuhan itu seperti anak-anak ya, anak-anak. Dan orang yang mau menerima Tuhan atau berperilaku seperti anak-anak tulus ya, benar-benar mau mencari Tuhan, itu ketemu sama Tuhan. Jadi mungkin di dalam hal itu saya nggak tahu kenapa alasannya. Pada penglihatan saya itu, saya umur badan saya size-nya seperti umur 5 atau 6 tahun seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain di luar sana bisa menjelaskan. Hanya saya naik ke tangga, terus tangga yang ada 2 tangga sebelum sampai ke atas, saya itu terjepit, saya tersekat, kayak ada sesuatu yang tidak kelihatan yang membuat saya tersangkut gitu ya di tangga yang 2 tangga lagi mau naik ke atas. Terus disitulah seorang pendoa itu kasih tahu, karena pada saat itu telinga saya normal, jadi saya bisa dengar di luar sana, tapi mata saya tertutup, mulut saya berbahasa-bahasa lidah seperti itu. Terus saya dengar seorang ibu berkata, "Pastor, saya melihat seorang anak perempuan tersangkut di tangga." Nah, pada saat dia ngomong gitu, pas banget dengan apa yang saya lihat. Jadi makanya saya berani bilang ada saksinya seperti itu. Terus pastor itu tumpang tangan, dia pegang kepala saya, dia doain saya di dalam dunia nyata. Setelah itu saya melihat sebuah makhluk. Saya sedang mencari gambar makhluk itu. Nanti saya akan posting. Saya sedang cari yang mungkin agak-agak mirip dengan yang saya lihat itu. Terus keluar dari tubuh saya, terus air liur banyak sekali sampai penuh di sarung saya, karena saya masih dari gereja tradisional, saya pakai sarung ikut acara ibadah itu udah penuh dengan air liur semua. Nah, pada saat roh itu keluar, barulah saya naik ke tangga berikutnya itu dan ketemu yang namanya Tuhan Yesus. Nah, tangganya itu kayak gini teman-teman. Dia nggak ada, tadi kan gambar pertama tuh ada kiri dan kanan tuh pegangannya. Tapi tangganya itu kayak gini nih, kayak gini. Tuh, kayak gini tangganya. Nah, tidak ada pegangan di kiri dan kanan. Cuman setelah naik ke atas tuh, ke ujung sekali itu setelah saya bebas, saya naik ke tangga, disitulah saya melihat malaikat. Nanti saya posting berikutnya, saya cari dulu gambar malaikatnya yang percis seperti apa yang ada saya lihat dalam penglihatan itu. Saya tengah cari-cari. Jadi di situ terus saya ketemu sama Tuhan Yesus, apakah kelihatan wajahnya? Nggak bisa kelihatan teman-teman. Kayak gini, ada satu tahta, memang nggak bisa dilihat saking silaunya, cuman kami seperti berinteraksi pakai bahasa pikiran kayak telepati gitu ya. Tapi saya tahu dia adalah Tuhan, dari karismanya, auranya, dari semua tentang dia itu, dia kebesarannya, keagungannya, kasihnya tidak mengintimidasi, tapi love-nya itu loh, kasih bapaknya itu bener-bener wow. Itu feeling buat kita kayaknya nggak mau pulang lagi deh guys, ke dunia ini nggak mau pulang. Beneran, jadi orang yang ketemu Tuhan itu kalau udah ada penglihatan nggak mau pulang lagi, karena udah cukup bagi dia itu kayak mengalami surga gitu ya. Mungkin teman-teman di luar ada yang bisa mengoreksinya ya. Nah, di sini saya sedang cari sih sesuatu yang maksudnya yang bisa dinyatakan dengan sebuah teologikal gitu ya. Saya rindu penglihatan saya ini bukan hanya sebuah penglihatan menjadi pengalaman pribadi, tapi juga saya sedang mencari sesuatu yang percis seperti apa yang saya lihat itu gambar-gambarnya. Mungkin
agak beda-beda sedikit gitu ya. Hanya awan-awannya ini yang bersinar itu sudah di atas sekali. Nah, gambar pertama tadi itu pas mula-mula naik ke atas tangga. Tapi memang ada cahaya yang seperti ini di ujung sekali itu, seperti itu. Nanti saya cari gambar malaikatnya. Jadi teman-teman, apa yang kamu kerjakan hari ini, kamu melayani Tuhan, setialah. Saya mau bilang surga itu benar ada. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu berkata bahwa Tuhan Yesus itu manusia, Tuhan Yesus itu nggak ada, bla 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 bla. Saya mau bilang I don't care, saya udah ketemu dia, itu jauh lebih baik. Karena kan orang kan nggak mau diyakinkan gitu ya. Makanya kata Bapak Abraham, padamu ada kitab Musa dan para nabi. Kalau kamu nggak bisa diyakinkan dengan Alkitab, suruh dengan apa lagi gitu kan. Jadi kalau teman-teman masih tetap nggak percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau bilang terserah deh. Yang penting saya sudah ketemu, saya udah lihat dia, udah mengalami dia. Dan mungkin teman-teman di luar sana bisa dikuatkan, diteguhkan melalui postingan saya ini, melalui konten ini. Mungkin kalian bisa dikuatkan. Surga itu benar-benar ada. Percayalah kepada Tuhan. Penderitaan yang kau alami saat ini tidak menentukan bahwa Tuhan tidak sayang. Ingat, ada Lazarus yang menderita, Lazarus yang miskin, yang borokan, yang mungkin saya bilang Lazarus adalah lambang seseorang doanya yang gak dijawab sampai mati. Ya kan, sampai mati teman-teman gak dijawab doanya. Kenapa? Pasti dia doa minta kesembuhan, pasti dia doa minta diberkatin ya kan, tapi nggak terjadi. Tapi akhirnya apa, dia mati dan di pangkuan Bapak Abraham. Bukannya saya merendahkan orang yang miskin dan berkata mungkin lu kayak gitu, enggak ya teman-teman, tidak gitu. Tapi setiap kita punya jalan masing-masing, setiap kita punya, saya bilang, karena Alkitab bilang sesuai dengan imanmu kamu dapatkan. Tapi kalau enggak juga dapat, setiap orang punya tujuan masing-masing. Tapi Tuhan nggak mungkin merancangkan yang jahat, nggak mungkin Bapak itu nggak memberkatin gitu kan. Yang penting kuat dulu deh teman-teman. Saya nggak punya jawaban apa untuk ke teman-teman di luar sana. Saya cuma bisa mengencourage bahwa Tuhan itu benar-benar ada, seperti itu ya teman-teman ya. Bahwa ada contoh yang doanya sampai dia meninggal nggak dijawab juga, tapi akhirnya ketika dia meninggal dia ada di pangkuan Bapak Abraham, seperti itu. Pertahankan imanmu, karena keselamatan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Untuk apa kamu kaya raya dan diberkatin tapi kamu nggak diselamatkan, ya kan? Jadi simpan dulu di dalam pola pikir kita, yang paling penting untuk saya itu apa? Keselamatan. Maka sekalipun doamu nggak dijawab, mungkin masih menunggu, ataupun mungkin banyak hal yang kembali kepada hak progresifnya Tuhan untuk menjawab doa. Yang pasti yang saya tahu, kamu diselamatkan kalau kamu tetap percaya dan yakin kepada Tuhan ya teman-temannya. Nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai kehilangan imanmu, jangan sampai kamu goncang atau goncang, kembalilah gitu. Maksudnya jangan sampai benar-benar kamu menyangkal dia yang sudah datang, karena dia imam besar kita, menjadi pengantara antara kita dan Tuhan dan Bapa di surga, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oke, God bless you. Surga itu nyata, yes, untuk kamu yang ragu. Shalom.